Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa Anak Indonesia Pasti Bisa. Oke teman-teman, gara-gara ini di Instagram ini saya di DM banyak orang tentang Pak Vino ikut iko-ikoan dong ya kan, ikut bagi-bagi dong iko-ikoi. Saya tuh bingung gitu kan, iko-iko itu apa gitu. Lalu saya cari di Google. Emang ini udah mungkin 2 minggu yang lalu ya semenjak video ini dibuat. Dan saya ini cari di Google apa sih iko-iko itu. Wah, saya kaget ternyata. Oh, ternyata maksudnya tuh ngasih giveaway, memberi sesuatu gitu kan. Nah, ini kita akan bahas teman-teman. Kalau menurut dari sudut pandang saya, gimana tentang iko-ikoan itu seperti apa, dan kira-kira dari pendapat saya gitu ya, setuju atau enggak, atau saya mungkin memberikan opini pribadi saya gitu ya dengan video kali ini. Oke, setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya cari di Google teman-teman ya. Saya buka iko-ikoyan itu apa gitu, saya search. Lalu saya menemukan bahwa iko-ikoy adalah permainan giveaway atau pemberian hadiah secara gratis yang pertama kali dicetuskan oleh, ya ini pasti udah tahu semua, yaitu selebgram gitu ya, Arif Muhammad. Permainan iko-iko ini digelar sebagai ajang untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi. Dalam permainan ini, Arif akan membagikan rezeki kepada para pengikutnya secara cuma-cuma ya. Jadi ternyata ketika saya search ini dan saya lihat di Instagram saya di direct message, itu banyak banget yang ngomong, Pak Vino ayo dong iko-iko gitu kan. Saya tuh bingung bener-bener gitu kan. Jadi ya ini kita akan coba diskusi gitu teman-teman. Kalau teman-teman setuju nggak tentang iko-iko ini, tulis di kolom komentar ya. Anda setuju nggak kalau ada orang yang ngasih giveaway secara gratis gitu kan? Ini menjadi satu pro dan kontra ya. Ini saya lihat di YouTube, di Google, itu menjadi kontroversi gitu, menjadi kontroversi. Ada yang pro, ada yang setuju, kan memberi Pak, bagus ya kan. Tapi ada juga yang kontra gitu. Itu menjadikan orang itu punya mental meminta gitu ya, mental miskin gitu. Nah, saya sering bahas ya di video saya tentang mental peminta gitu ya. Kalau kita tuh sebetulnya sebaiknya kita memberikan orang itu kail gitu kan, atau kalau kita mancing itu berikan alat pancingnya, bukan berikan ikannya. Saya sering sebutkan itu di YouTube saya, di video saya. Tetapi hari ini saya nggak akan mengomentari atau mungkin nggak akan memihak setuju atau enggaknya, tapi saya akan berikan dari sudut pandang saya gitu kan. Kalau Anda tanya saya, Pak Vino setuju apa enggak iko-iko itu ya, Anda kalau jawaban Anda gimana? Gini, kalau setuju apa nggak setuju, saya sah-sah aja gitu ya. Saya sah-sah aja ada orang yang memberikan sesuatu, memang dia niat tulus untuk berbagi ya kan. Dan kita nggak tahu sih, orang itu kan niat tulus itu kan dari hati mereka. Kita nggak bisa lihat dalam hati, sedalam hatinya orang itu, nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu kan isi hatinya orang. Jadi saya nggak bisa ngomong ini sebagai ajang untuk marketing lah, sebagai strategi marketing lah, teknik marketing, itu urusan orang masing-masing. Oke, karena hatinya orang kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jangan-jangan memang orang itu tulus loh, jangan-jangan orang itu memang betul-betul memberikan secara tulus hatinya gitu kan, karena ingin membantu gitu, tapi dengan caranya sendiri. Oke, kalau saya ini sah-sah aja teman-teman. Silahkan ada orang dengan cara seperti ini ya kan, niatnya mungkin memberi memang untuk kebaikan, untuk bisa membantu orang lain. Tapi kalau Anda tanya ke saya, kalau Pak Vino sendiri gimana? Pak Vino sendiri mau nggak melakukan seperti ini gitu kan? Nah, ini pertanyaannya berbeda kan. Kalau Anda tanya setuju nggak setuju sama saya ingin melakukan, itu kan hal yang berbeda. Kalau Anda tanya ke saya mau lakukan apa enggak, saya nggak akan lakukan ya kan. Karena Anda tanya ke saya, kenapa Pak Vino? Ya memang saya nggak mau aja gitu kan. Memang kayaknya saya memang nggak mau gitu loh. Kalau Anda tanya alasannya, wah karena mungkin Pak Vino ini soalnya pinginnya orang tuh bisa berkembang ya, nggak punya mental miskin. Nggak juga sih, saya cuma nggak mau aja memang gitu kan. Kalau Anda tanya lagi apa alasannya, ya memang seperti itu gitu. Karena bukan tipe saya gitu kan, bukan tipe saya untuk
ya giveaway yang dengan cara yang seperti ini gitu kan. Tapi saya sekali lagi ngomong bahwa ini sah-sah saja, tidak ada yang salah, tidak ada yang menurut saya tidak ada yang merugikan siapapun ya. Ini bahkan memberi arti buat orang lain yang di tengah pandemi yang kesulitan, ini sangat berarti gitu kan, daripada nggak memberi sama sekali tapi julid-julid ya kan, malah jelek-jelekin orang, malah negatif, berikan kata-kata negatif untuk orang ya kan, udah nggak beri, udah nggak berbagi, cuman bisanya komentar gitu kan, cuman bisanya memberikan sesuatu yang sampah gitu kan buat orang gitu. Nah sehingga menurut saya ini satu satu ekspresi. Oke. Kalau saya bicara ini suatu ekspresi, jadi sah-sah aja teman-teman. Misalnya kalau kita bicara tentang ekspresi, ada orang yang mungkin ekspresinya ketika diberi orang itu kan wah tiba-tiba nari-nari ya kan, joget-joget seneng gitu. Tapi ada juga yang dia memang ekspresinya tuh datar gitu kan, ekspresinya datar, ketika dikasih orang ekspresinya biasa-biasa aja, tapi dalam hatinya dia seneng nggak? Seneng banget. Mungkin ada ekspresinya orang itu ketika diberi nangis, dan orang aneh ini dikasih sesuatu malah nangis, terharu. Nah, setiap orang punya ekspresi yang berbeda-beda, sehingga mungkin ini seorang Arif Muhammad dia punya ekspresinya sendiri. Dia mengekspresikannya ya ikoi-ikoi ini. Dia bikin satu icon gitu ya, satu ekspresi bahwa inilah kalau kita mau bisa kasih giveaway gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya ini supaya orang bisa juga mungkin terinspirasi gitu kan, orang lain juga bisa ikut membantu, bukan cuma dia sendiri tapi bisa menginspirasi orang lain untuk bisa membantu, contohnya gitu. Jadi ini masalah ekspresi saja. Kalau saya mungkin ekspresi saya bukan seperti ini ya, sehingga ya berbeda gitu ya, mungkin berbeda cara pandangnya, berbeda untuk bisa mengekspresikan pemberian kepada orang lain itu berbeda. Oke, jadi kalau Anda tanya saya itu sah-sah aja, nggak ada yang salah teman-teman. Tapi kalau ada yang masih DM saya gitu ya, Instagram saya, ya saya lebih baik Anda mungkin gabung di komunitas Yes. Anda bisa dapatkan ilmu, dapatkan satu pengajaran ya, digital marketing. Anda belajar untuk bagaimana jualan yang baik gitu kan, malah bertahannya tahan lama seumur hidup Anda. Oke. Ya mungkin ya, ini menurut pendapat saya, mungkin kalau uang kan temporary gitu ya, sementara. Uang bisa habis teman-teman, setuju nggak? Kalau uang itu kita pakai ya habis, tapi kalau pengetahuan, kita dapat sesuatu ilmu, itu nggak akan habis. Anda pakai sampai kapanpun ilmunya ya kan, itu nggak akan habis. Apalagi kalau kita upgrade terus ilmunya, kita belajar terus, otomatis ilmu itu nggak akan habis, nggak ada matinya, sehingga bisa kita pakai kapanpun untuk bisa menunjang hidup kita. Oke. Dan saya lagi memberi itu bukan cuma soal materi ya kan, saya sering ngomong itu, bukannya saya itu ngomong kalau memberi uang itu nggak boleh, bukan. Memberi uang itu juga harus gitu kan, supaya ada orang terbantu secara material. Tapi memberi itu bukan cuma secara materi, tapi bisa secara ilmu ya kan, memberi pendapat, memberikan waktu untuk orang ya. Saya pernah satu kali teman-teman, saya ketemu dengan seorang nenek gitu ya, nenek-nenek di pinggir jalan. Saya nggak kenal siapa orangnya ini, tapi dia itu yang menyentuh hati saya. Dia itu jualan keripik, umurnya 85 tahun, tapi setiap hari itu keliling dari, mungkin bisa sampai kelilingnya 10 kilo gitu, muter gitu kan seharian dari pagi sampai sore. Sehingga saya menyadari, wah ini nenek ini kok mungkin nggak ada keluarga yang membantu atau gimana. Saya tanya, saya ngobrol, saya sempat ke rumahnya, ya nggak punya rumah sih, orang itu ngekos ya, neneknya ngekos. Saya tanya gimana kabarnya dan lain-lain, saya tanya gimana kehidupannya. Ternyata memang nggak ada keluarganya, sudah nggak ada semua keluarganya, dan dia nggak menikah ya, sehingga dia hidup sebatang kara. Dan akhirnya saya sering memberikan memberikan secara bantuan gitu, secara finansial. Tapi ternyata nenek ini bukan butuh itu gitu ya. Dia bisa jualan, dapatkan uang, bisa secara material tercukupi gitu kan. Ada banyak orang yang membantu secara materi, uang itu banyak sekali yang membantu. Dari teman-teman saya juga ada beberapa. Tetapi ternyata yang dia butuhkan tuh bukan materinya, yang dia butuhkan tuh waktu loh. Unik kan, dia butuh waktu ngobrol sama saya. Jadi ketika saya ke rumah atau mungkin ke kosnya dia tuh ngobrol panjang lebar, saya dengerin gitu kan, dia seneng. Karena apa? Dia butuhnya waktu.
Nah kita memberikan waktu itu jangan-jangan itu lebih berharga daripada mungkin kita memberikan uang gitu kan, karena waktu kita sibuk contohnya seperti itu. Lah ini unik gitu kan. Jadi sehingga saya merasa oh betul ya, ini bukan cuma teori. Ternyata orang memberikan sesuatu bukan cuma uang, itu bukan teori. Ternyata ada orang yang memang suka diberi waktu, orang yang suka diberikan perhatian, orang yang suka diberikan pengetahuan baru, ilmu baru, mereka senang. Nah jadi otomatis kalau Anda bisa bisa tahu kebutuhan orang ini, mungkin orangnya butuhnya ini, sehingga kita bisa tepat sasaran teman-teman. Oke, saya nggak bilang bahwa memberikan uang itu salah ya. Saya lagi memberikan uang itu juga satu keharusan. Kalau memang ada orang yang membutuhkan itu, dan misalnya ada bencana, ya dia membutuhkan apa, materi kan, makanan, berikan secara finansial, itu pasti. Jadi ya kita nggak bisa melihat sudut pandang melihat ekspresi orang seperti si Mr. Arif Muhammad ini. Dia punya sudut pandang sendiri, punya ekspresi sendiri. Jadi kita nggak bisa menyamakan dengan ekspresi diri kita. Jadi kalau Anda tanya ke saya setuju apa enggak, ya saya sih sah-sah aja, ya saya sih setuju aja, nggak masalah. Tapi ekspresi saya berbeda gitu aja. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini ya share ke teman-teman Anda. Mungkin yang belum tahu tentang iko-iko itu apa, ya share ke teman-teman Anda. Ya kasih komentar deh kalau Anda nih, pendapat Anda gimana tentang iko-iko ini, tulis di kolom komentar. Dan kalau suka video ini juga klik like ya, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.